Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bersyukur karena kebaikan Tuhan, kita boleh datang ke hadapan Tuhan, kita boleh memuji, memuliakan dan mengagungkan Nama. Saya mengundang semua Bapak Ibu bangkit berdiri. Sesaat kita akan mengenang begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita, pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Mari kita mengambil satu sejenak di hadapan Tuhan. Kebaktian kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang terdapat dari Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16. Pasal ini mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, dan bahkan sebagian dari Bapak Ibu mungkin sudah hafal dengan ayat ini ya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap kita orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih, kita datang saat ini ke rumah Tuhan. Kita tahu ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan buat kita. Semua adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah mengecewakan kita di dalam kehidupan kita. Tuhan begitu baik, bahkan teramat baik di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita naikkan satu pujian, berkat kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan.
baik di dalam kehidupan kami, Tuhan. Terbukti Engkau telah memelihara kami, pemeliharaanmu yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami ada pada pagi ini, Tuhan, kami tahu itu semua karena kemurahan dan kebaikan dari-Mu, Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan, ini anak-anak-Mu, Tuhan, hamba-Mu, Tuhan, yang rindu. Biarlah Tuhan datang ke hadirat kami, ya Tuhan. Tuhan lawat setiap hati kami, Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi rasa, penuh ucapan syukur kami, Tuhan. Hati kami sungguh-sungguh, Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Sehingga kami, Tuhan, datang pada pagi ini, Tuhan. Kami sungguh, Tuhan, hati kami tertuju hanya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sertai setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan. Jaga kami, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, tanpa-Mu, Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah kami, ya Tuhan. Dan kami juga mohon, Tuhan, bila kebaktian pada pagi ini, Tuhan, semuanya adalah kemuliaan nama-Mu, Tuhan, dan menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Tuhan yang pimpin kebaktian ini, ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan, sungguh untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus, kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu diserahkan duduk kembali. Beberapa hari yang lalu kita telah memperingati Jumat Agung dan Hari Paskah, di mana Yesus telah mati untuk tebus dosa kita, tapi Yesus bangkit dan kemudian Yesus hidup kembali. Hidup Yesus, hidup yang penuh pengharapan. Kita akan naikkan satu pujian, sebab Dia hidup.
Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 20 hingga yang ke-22. Kita membacanya secara bertanggapan. Ayat pertama dibacakan dari yang ayat pertama akan dibacakan oleh saya, dan yang kedua dibacakan dari Bapak Ibu, dan yang ketiga kita akan membacanya bersama-sama. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti semua orang mati dalam bersua dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam bersua dengan Kristus. Sekarang tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini akan disampaikan oleh Guru Injil Paulus. Sebelumnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan naikkan satu pujian, Harapanku. Biarlah lagu ini akan mengingatkan kita bahwa kita di dalam setiap kehidupan kita hanya berharap kepada Yesus. Yesus yang menjadikan terang bagi kita, dan di dalam Dialah kita penuh pengharapan. Kau
Pada namanya kita berdoa firman Tuhan yang kita akan dengar. Kami menaruh harapan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena di dalam tangan Tuhanlah kami merasa aman. Kami bersyukur pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana kami Engkau anugerahkan satu kali lagi kesempatan untuk kami bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami sudah naikkan boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Bapak, firman-Mu yang sebentar akan hamba-Mu sampaikan, Tuhan campur tangan di dalam sepanjang pemberitaan ini. Oleh kuasa Roh-Mu yang kudus menerangi hati kami, sehingga firman yang disampaikan kami pahami, kami mengerti, dan kami dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, di hari ini minggu kedua kita berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saya mengajak kita sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15. Kita sudah membaca di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Tadi saya akan membaca kembali di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19 buat Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saya ulangi ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan menemukan satu tema, yaitu kebangkitan yang memberi pengharapan. Kalau minggu lalu tema firman Tuhan berbicara tentang kebangkitan yang mengubahkan, maka hari ini kebangkitan Kristus yang memberi pengharapan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kebangkitan, ini adalah salah satu topik yang sampai saat ini terus menjadi persoalan dan perdebatan, tidak hanya di kalangan mereka yang tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan, tetapi juga di kalangan Kristen. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal serupa juga terjadi di dalam jemaat Korintus. Ya, di dalam jemaat Korintus sebagaimana yang ditulis di dalam ayat yang ke-12, Rasul Paulus menuliskan demikian. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bertanya seperti ini, bagaimana bisa jemaat Kristen atau jemaat yang ada di Korintus tidak percaya kebangkitan orang mati?
Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kita perlu mengetahui bahwa di dalam jemaat Korintus di sana terdiri dari berbagai latar belakang. Ada yang datang dari kelompok Yahudi, kemudian ada juga dari kelompok Yunani. Dan kita harus tahu juga bahwa pada saat itu kehidupan di Korintus itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang datang dari kelompok agama, tokoh-tokoh agama Yahudi dan juga dari filsafat Yunani. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi sehingga kemudian di dalam jemaat Korintus itu kemudian timbul ketidakpercayaan terhadap kebangkitan Kristus sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Mereka tidak sejalan atau tidak menerima pemberitaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bagi Rasul Paulus ini ada sebuah persoalan yang harus dibereskan. Bagi Rasul Paulus, apa yang ada di dalam pemikiran, ada di dalam kepercayaan orang Korintus bahwa Kristus tidak bangkit, ini harus diselesaikan. Oleh karena itu, di dalam bagian ini Rasul Paulus coba menjelaskan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa kelompok yang mempengaruhi kehidupan jemaat yang ada di Korintus sehingga mereka menolak atau tidak menerima ajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Yang pertama adalah dari orang-orang Yahudi pada umumnya. Mereka percaya tentang kebangkitan tubuh. Tetapi kebangkitan tubuh itu tidak terjadi pada saat di mana sebagaimana yang ditulis di dalam kitab suci dan disampaikan oleh Rasul Paulus terjadi sebagaimana yang terjadi pada Kristus. Kebangkitan tubuh itu terjadi tapi nanti pada akhir zaman. Ya, bukan sesudah 3 hari dikuburkan sebagaimana yang terjadi pada Kristus. Karena itu, karena mereka mempercayai konsep kebangkitan hanya terjadi pada akhir zaman, maka mereka menolak bahwa Kristus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kemudian dari golongan Saduki, ya golongan Saduki ada kelompok yang tokoh agama Yahudi yang tidak percaya pada adanya kehidupan setelah kematian. Menurut mereka, kehidupan itu selesai. Sesudah seseorang mati, semua perkara selesai. Ya, tidak ada lagi kehidupan sesudah kematian. Artinya apa? Mereka menolak konsep kebangkitan, termasuk yang terjadi pada Yesus Kristus. Yang berikutnya ada golongan Epikurean, ya. Golongan Epikurean adalah golongan yang sama sekali menganggap bahwa tidak mungkin adanya kebangkitan. Karena mereka juga tidak percaya akan kehidupan setelah kematian. Hampir sama dengan apa yang ajaran yang disampaikan oleh orang-orang Saduki. Dan yang berikutnya adalah adanya aliran filsafat Yunani yang disampaikan oleh Plato tentang immortalitas yang menganggap bahwa tubuh ini harus binasa karena jahat. Tetapi jiwa manusia itu tidak akan pernah mati. Oleh karena itu, kalau tubuh binasa, maka itu adalah salah satu pintu masuk bagi sebuah jiwa untuk hidup selama-lamanya. Ya, jadi mereka mempercayai bahwa jiwa itu tidak akan pernah mati. Yang mati hanya tubuh, karena itu tubuh yang mati selesai, tidak perlu bangkit lagi. Karena memang tubuh itu layak untuk dibinasakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang ada di Korintus terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang disampaikan oleh kelompok-kelompok tadi. Nah, oleh karena itu Rasul Paulus dengan tegas ingin mematahkan pandangan yang salah itu, ya, ingin menyelesaikan pandangan yang salah itu. Bagaimana caranya? Rasul Paulus memberikan argumentasi yang kuat, ya, argumentasi yang tegas bahwa Yesus itu telah bangkit, bahwa di balik kematian pasti akan ada namanya kebangkitan, dan Yesus Kristus adalah yang suluh yang dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8, di sana Rasul Paulus memberikan bukti-bukti yang kepada jemaat di Korintus agar mempercayai berita tentang kebangkitan Yesus yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Dikatakan bahwa di sana berkali-kali Yesus menampakkan diri kepada orang banyak, dimulai
dari para murid sampai kemudian di dalam kelompok besar murid. Dan itu bukan terjadi satu kali, berkali-kali, dan disaksikan oleh banyak orang, sehingga kesaksian itu adalah kesaksian yang tidak terbantahkan. Kalau yang menyatakan, yang menyaksikan hanya satu orang atau hanya kelompok perempuan sebagaimana yang terjadi pada minggu pertama, pada saat kelompok perempuan datang membawa rempah-rempah ke kubur Yesus untuk meminyaki, ya, untuk menaburkan rempah-rempah itu di jenazahnya Yesus. Kemudian mereka melihat Yesus tidak ada di sana. Kemudian dikonfirmasi oleh dua malaikat Tuhan bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka beritakan itu, para murid saja tidak percaya. Kenapa? Karena baru dari kalangan perempuan, yang bagi orang Yahudi pada saat itu kesaksian dari para perempuan tidak cukup untuk mempercayai apa yang disaksikan sebagai sebuah kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8 di sana disampaikan oleh Rasul Paulus bukti-bukti bahwa Yesus benar-benar telah bangkit adanya. Saya akan baca di dalam ayat yang ke-5 bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang Paulus sampaikan pada bagian ini benar-benar untuk membawa satu perubahan di dalam cara pandang orang-orang yang ada di Korintus, agar mereka kembali pada pandangan yang benar sebagaimana dituliskan di dalam kitab-kitab Injil tentang bukti kebangkitan Yesus. Yesus sungguh bangkit adanya, itu dibuktikan dengan penampakannya kepada banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kebangkitan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu memberikan sebuah pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada pengharapan di balik kebangkitan Tuhan Yesus. Apa saja? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengharapan akan sebuah perubahan hidup. Di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11, di sana Rasul Paulus coba menjelaskan bahwa Injil yang berisi tentang berita kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah sesuatu yang benar adanya, tetapi juga, ya, tidak hanya berupa berita saja. Ya, berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus itu bukan sekedar berita sejarah yang patut diketahui, tetapi berita kebangkitan itu juga sekaligus menghadirkan sebuah perubahan kehidupan. Paulus sendiri mengalaminya di dalam ayat yang ke-9, kemudian ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Di sana dia coba menjelaskan, ya, perubahan hidup yang seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus karena kuasa kebangkitan dari Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan pernah mengenal Rasul Paulus. Kita juga tidak akan pernah dapat membaca, ya, firman Tuhan melalui tulisan dari Rasul Paulus jika Kristus itu tidak bangkit. Nah, perubahan apa yang terjadi pada diri Paulus? Yang pertama, adanya perubahan status. Kita bersama tahu bahwa Rasul Paulus sebelum ia menjadi seorang pelayan Kristus, ia adalah seorang yang hidupnya dikatakan sebagai seorang penjahat atau kepala penjahat yang selalu berusaha mencari keberadaan orang Kristen untuk dibinasakan. Kenapa? Karena Saulus sebelum menjadi seorang Paulus memiliki satu pandangan bahwa orang Kristen ini adalah para kelompok yang mengikuti ajaran yang salah. Mereka adalah
ajaran Yahudi. Nah, karena menistakan agama Yahudi, maka mereka pantas untuk dibinasakan, pantas untuk mengalami penganiayaan. Dan Saulus adalah salah satu tokoh yang begitu luar biasa giat untuk memberantas kelompok Kristen yang percaya kepada Kristus. Tetapi ketika ia mengalami perjumpaan dengan Yesus pada saat perjalanannya untuk menganiaya orang Kristen di dalam perjalanan di Damsyik, di sana Yesus menyatakan diri kepadanya dan pertobatan itu terjadi. Saulus sebagai seorang pendosa diubah statusnya menjadi seorang murid Kristus, menjadi rasul Kristus yang mengalami sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, meskipun ia tidak pernah bersama-sama dengan 11 murid lainnya yang masih tersisa setelah yang namanya Yudas Iskariot binasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, meskipun ia tidak bersama-sama para murid, ya, karena di dalam masa yang berbeda, kemudian melihat dengan mata kepala jasmaninya bagaimana Yesus melakukan mukjizat, dengan telinganya ia mendengar bagaimana Yesus mengajarkan ajaran-ajaran yang luar biasa. Tetapi oleh kuasa kebangkitan, pada saat berjumpa dengan Yesus pada saat menuju Damsyik, itu sebuah peristiwa yang luar biasa dan cukup untuk membuat seorang Saulus berubah dari seorang pendosa kepada seorang yang menerima kasih karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus. Yang berikutnya Bapak Ibu, adanya perubahan arah hidup. Ya, kalau tadi ia menjadi seorang penganiaya Kristen, sesudah ia berjumpa dengan Yesus, mengalami kuasa kebangkitan dari Kristus, berubah arah hidupnya. Ia bukan menjadi penganiaya orang Kristen, tetapi menjadi pencari jiwa, menjadikan orang-orang bagi Kristus. Jadi ada perubahan arah 180 derajat. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menyatakan kepada orang yang ada di Korintus, ini loh yang terjadi pada diri saya karena Kristus bangkit. Dan tidak mungkin terjadi jika itu bukan sebuah peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Oleh karena itu kemudian kita melihat bagaimana Rasul Paulus di dalam melayani begitu setia kepada Allah. Segala tantangan, persoalan, berbagai ancaman, termasuk ancaman kematian, itu tidak membuat seorang yang bernama Rasul Paulus untuk berubah dari kesetiaannya kepada Allah, meninggalkan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada begitu banyak orang yang meninggalkan Kristus karena ada sesuatu yang datang tidak sesuai dengan harapan. Ya. Dari kelompok selebriti banyak sekali, karena ia merasa tidak ada keuntungan menjadi seorang pengikut Kristus. Ya, banyak job yang tidak bisa didapat. Tinggalkan Kristus, namanya jadi tenar. Ya, banyak tawaran-tawaran. Ada pemberitaannya dia seorang yang menyangkal Yesus. Dia seorang yang menjadi berbalik dari Yesus dan mengikuti ajaran yang lain. Bapak Ibu, di tengah banyaknya orang yang tidak percaya kebangkitan Kristus, Paulus tetap setia dan memberitakan dengan setia tentang kebangkitan Yesus Kristus. Yang kedua, pengharapan apa sih yang diperoleh karena kebangkitan dari Yesus Kristus? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kebangkitan Yesus, iman kita menjadi iman yang memiliki sebuah kepastian. Di dalam ayat yang ke-14 dituliskan demikian, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah penderitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Dalam ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Di sini Rasul Paulus coba memberikan argumentasi dengan cara menyampaikan
sebuah logika kepada orang-orang yang ada di Korintus. Ya. Jika percaya atau memiliki iman kepada Kristus yang tidak bangkit, ya, dan ketidakbangkitan itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, apa yang terjadi? Yang pertama adalah kepercayaan kepada Kristus itu menjadi sebuah kesia-siaan. Pemberitaan yang dilakukan oleh para rasul dan para murid dan juga setiap orang Kristen sampai dengan masa kini juga adalah kesia-siaan. Oleh karena itu, jika Kristus tidak bangkit, betapa malangnya kita. Nah, tetapi bukan karena alasan itu supaya dipercaya bahwa segala pemberitaan itu menjadi tidak sia-sia. Iman itu tidak sia-sia, kehidupan kita percaya kepada Kristus tidak sia-sia. Kemudian bersama-sama bermufakat untuk mengatakan, iya benar dong, Yesus bangkit. Bukan karena itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus di dalam bagian ini coba menegur dan menguatkan orang-orang di Korintus yang diperhadapkan dengan kelompok-kelompok yang menolak akan berita kebangkitan ini, dengan mengatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Di dalam ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Kristus bangkit memberikan kita kepastian iman di dalam hal keselamatan. Jadi iman yang berkaitan dengan keselamatan. Di dalam ayat ke-19 dikatakan demikian, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Yesus bangkit, maka keselamatan itu menjadi sesuatu yang pasti. Oleh karena itu kita adalah orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang malang adanya karena mempercayai pribadi yang mati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa pernyataan Rasul Paulus yang menegaskan kebangkitan Kristus bukan didasarkan atas asumsi pribadinya, tapi di bagian firman Tuhan yang lain. Di dalam kitab-kitab Injil, kemudian di dalam Kisah Rasul, dituliskan di sana bahwa kebangkitan itu sesuatu yang nyata, adalah berita yang benar adanya, sehingga iman kita menjadi iman yang menyelamatkan. Kenapa iman menyelamatkan? Karena kita percaya kepada pribadi yang sudah mengalahkan maut, pribadi yang sudah menelan kematian dan bangkit dari kematian menjadi pribadi yang hidup, sehingga kehidupan Yesus melalui peristiwa kebangkitannya itu menjadi jaminan akan kehidupan kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian kepastian iman berkaitan dengan kebangkitan tubuh. Ya, di dalam ibadah-ibadah penghiburan, firman Tuhan selalu bicara agar kita jangan larut di dalam kedurhakaan. Ya, jangan ditolak di dalam merapakan tangisan. Kenapa? Karena kita percaya pada waktu Tuhan datang, Ia akan membangkitkan setiap orang yang percaya. Ya. Yang masih hidup Ia akan diangkat, yang mati Ia akan diubahkan dalam sekejap, sehingga memiliki tubuh kemuliaan sebagaimana tubuh kebangkitan yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pengharapan yang agung ketika kita memiliki kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Ia yang sudah bangkit, maka kebangkitannya menghadirkan pengharapan hidup. Kita percaya bukan kepada yang mati, tapi kita percaya kepada pribadi yang hidup, dan pribadi yang hidup itulah yang menjamin akan keselamatan dan kehidupan kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, di tengah berbagai-bagai kesulitan, di tengah berbagai-bagai penolakan tekanan, tidak membuat kita ada di dalam ketakutan. Kenapa?
kehidupan di dunia sementara adanya. Tubuh kita boleh binasa, tetapi jiwa kita akan diselamatkan dan Tuhan akan bangkitkan dengan tubuh yang baru. Karena kebangkitan Kristus itu membuktikan dan juga menjadi dasar di mana kita percaya tubuh kita pun akan dibangkitkan sebagaimana yang terjadi kepada Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu yang sekali lagi boleh menguatkan iman percaya kami kepada Kristus yang telah bangkit. Kebangkitan Kristus menghadirkan pengharapan di dalam kehidupan kami. Pengharapan akan adanya perubahan kehidupan, di mana kami yang harusnya binasa menuju kepada kebinasaan, hidup kami berubah menjadi hidup yang menuju kepada keselamatan. Hidup kami yang tadinya dalam status sebagai hidup di dalam dosa berubah oleh kuasa kebangkitan menjadi hidup di dalam kehidupan yang baru, yang diangkat dari lumpur keberdosaan kepada satu kehidupan bersama dengan terang Kristus yang ajaib. Melalui kebangkitan Kristus, iman percaya kami menjadi iman yang memiliki kepastian, iman yang menyelamatkan, bukan iman yang mati, karena kami bukan percaya kepada pribadi yang mati. Terima kasih Bapa untuk karya kebangkitan Kristus Yesus yang boleh kami bersama-sama renungkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, maknai kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan setiap kami umat-Mu. Dalam segala tantangan persoalan yang mau menggoyahkan iman percaya kami kepada Kristus yang bangkit itu, biarlah kami senantiasa dapat kuat dan tetap setia, karena kami memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita mengagungkan Tuhan dengan menaikkan doksologi. Bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi lepaskanlah kami dari yang, karena hanya Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.